Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di materi kita yang terakhir, yaitu bernyanyi dan bermain alat musik seperti yang Budita jelaskan di minggu lalu. Dari Rabu kemarin, hari Rabu kemarin ya, hari ini mana? Satu saja. Oke ya, aku balik dulu Beb ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di materi kita yang terakhir, yaitu bernyanyi dan bermain alat musik. Jika di minggu yang lalu saya sudah menagih tugas-tugas kalian, maka di minggu ini adalah waktunya untuk kalian dan juga mendengarkan materi yang terakhir dari saya. Materi ini juga kita gunakan di PAS, sehingga kamu harus mendengarkan dengan seksama video yang saya berikan. Video itu ada suaranya, jadi nanti didengarkan. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan, dan diperhatikan tugas-tugas yang saya berikan. Kapan waktu pengumpulannya, kapan tempat pengumpulannya, tata caranya bagaimana, semuanya diperhatikan. Dan ingat, ulangan harian juga harus dikerjakan dengan baik. Jadi dimohon materi terakhir ini benar-benar diperhatikan, karena nanti ketika PAS jika tidak dapat mengerjakan maka kalian yang rugi sendiri. Begitu ya nak ya. Jadi berita pesannya satu, silahkan untuk didengarkan baik-baik dan dilengkapi tugasnya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di materi bernyanyi dengan satu suara. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita menuju ke PAS. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik materi yang saya berikan ya. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Kita mulai dari apersepsi dulu. Nah, di apersepsi ini saya menjelaskan bahwa menyanyi merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapapun dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Namun, ada yang dinamakan menyanyi secara unisono, yaitu menyanyi yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara, atau lebih tepatnya disebut berkelompok. Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Kita mulai membahas tentang bernyanyi secara unisono lebih detail. Unisono adalah sebuah warisan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan dan warisan budaya Indonesia. Lagu adalah salah satu warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik lagu daerah maupun lagu nasional. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara secara bersama-sama seperti menyanyikan melodi atau lagu. Salah satu lagu yang dapat dinyanyikan secara unisono adalah lagu daerah. Jadi kalau kalian tahu yang namanya paduan suara itu juga termasuk ke dalam bernyanyi secara unisono. Karena apa? Di dalam paduan suara meskipun dibagi menjadi 4 suara, mulai dari sopran, alto, bariton, dan tenor, tetapi di masing-masing suara itu ada satu suara yang mewakili. Sehingga jika digabungkan menjadi paduan suara yang indah. Itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 8. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada teknik vokal dan organ secara dalam suara manusia. Maaf ya. Teknik vokal. Pada acara pencarian bakat di televisi pasti banyak mendengarkan istilah-istilah dalam teknik vokal dari seorang juri. Adapun beberapa istilah itu antara lain artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi A, I, U, E, O-nya jelas. Huruf konsonannya seperti babi, bu, tati itu juga harus jelas, tidak boleh geruneng, bahasanya orang Jawa seperti itu. Yang kedua ada prasering atau aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak hanya dalam bernyanyi ya, saya rasa di dalam membaca pada materi bahasa Indonesia itu juga pasti ada pemenggalan kata kan. Menyapu, dipenggal kan, sa, dan pu. Lah di dalam bernyanyi juga gitu. Aku di sana, berarti dipenggal aku
di dan sana, dan itu harus dipenggalnya tepat, tidak boleh dipenggalnya di tengah-tengah sehingga lagunya menjadi tidak indah. Kemudian ada intonasi. Itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nada kita itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu harus tepat. Tinggi rendahnya harus tepat, tidak boleh sampai fals atau tidak boleh sampai tidak tepat sehingga lagunya akan menjadi tidak indah. Begitu ya. Kita geser ke slide selanjutnya. Nah, ada teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang biasa dipakai di dalam bernyanyi oleh vokal-vokal grup, oleh penyanyi solo, oleh orang-orang yang mahir dalam bernyanyi itu biasanya menggunakan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang dikeluarkan dari rongga dada dan rongga perut, sehingga suaranya lebih enak, suaranya lebih merdu, suaranya lebih dapat diatur, tidak habis, dan nikmat. Didengar telinga enak, dipadu-padankan dengan lagu apapun enak, dan tidak akan habis di tengah jalan. Sedangkan pernapasan dada ini merupakan pernapasan yang menggunakan rongga dada, sehingga pernapasan ini hanya mampu menampung sedikit oksigen, dan teknik pernapasan ini tidak cocok jika digunakan untuk bernyanyi karena akan sulit dalam pengambilan nafas, maka akan habis napasnya sebelum lagu itu selesai. Selanjutnya ada pernafasan perut. Sama, ini memanfaatkan rongga perut. Dan kekurangannya dia tidak cocok untuk bernyanyi. Mengapa? Karena udara yang dikeluarkan tidak terkontrol sehingga suara akan tidak dapat tersalurkan dengan maksimal dan tidak enak didengar telinga. Sehingga pernafasan yang paling cocok digunakan saat bernyanyi oleh para vokal-vokal grup ataupun vokal solo yang sudah profesional itu menggunakan pernafasan diafragma, yaitu gabungan antara pernafasan dari rongga dada dan rongga perut. Kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada satu contoh lagu daerah dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa kamu sudah biasa untuk mendengar lagu ini, di mana nadanya dimulai dari C sama dengan Do 4 ketukan. Biasanya lagunya riang. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau, itu kan sampai habis. Lagu ini sudah biasa kalian dengar mulai dari SD. Lagu ini ketukannya 4/4. Jadi ketika nada keempat dibunyikan, maka ini bisa dinyanyikan. Kemudian saya memberikan satu contoh lagu nasional berjudul Indonesia Pusaka. Ini juga sudah biasa kalian temukan, kalian dengarkan dari SD. Ini nadanya dimulai dari D sama dengan Do. Kalau tadi C sama dengan Do, ini juga 4/4 ketukannya. Tapi ini lagunya bukan beat, ini lagunya lagu slow. Indonesia tanah air beta. Nah, dia di situ lagunya lebih slow, lebih kalem. Karena memang tujuan penyampaiannya juga berbeda. Ya. Nah, di slide selanjutnya saya sudah ada penugasan. Penugasannya apa? Silakan buat kolom dan tulislah 5 lagu daerah beserta asal daerahnya dan penciptanya. Karena kita pertemuan luring itu saya buat UH, maka ini dikumpulkan daring minggu depan di hari Rabu. Silakan ditulis di bukunya masing-masing, buat kolom seperti contoh saya, tulis 5 nama lagu daerah, asal daerah serta pencipta lagunya. Kamu boleh melihat di buku, kamu boleh searching di Google. Asal jangan tidak ngawur. Asal jangan kamu ngerjakannya, pokoknya ngerjakan, dikira gurunya tidak ngecek, jangan seperti itu. Jadi saya akan melihat satu-satu, saya lihat apakah kamu betul-betul mengerjakan. Jangan contekan dengan temannya juga. Ya, ini adalah materi kita yang terakhir sebelum kita PAS, jadi materi ini juga akan digunakan untuk materi PAS. Begitu ya nak ya. Oke, berita rasa cukup sekian pertemuan kita di materi ini.
Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat, baik luring ataupun daring, tetap semangat dalam belajar. Dan budi akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.